Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah kemarin kita sudah jiwa di 71, silakan nomor 72 sekarang. 72, silakan ditulis jawabannya apa dan mudah-mudahan semuanya menjawab ya. Silakan. Tindakan primer. Di sini yang ditanyakan apakah tindakan primer ya. Tindakan primer terkait dengan penyuluhan dan pencegahan ya, pencegahan, promosi kesehatan itu adalah primer. Jadi jawabannya adalah kalau penyemprotan itu adalah sekunder ya, sekunder. Jadi jawabnya adalah oh, jawabnya adalah B ya. Dia nomor 73. Silakan. Tuh ya tuh. 73 memberikan pendidikan kesehatan tentang warga yang tinggal di daerah rawan bencana tentang manajemen bencana secara efektif efisien. Apakah kriteria perba menunjukkan masyarakat telah memahami? Ya, silakan. Kira-kira yang mana? Kita tandain aja lah. Ada repot. Silakan teman-teman. Nah, saya kirim nanti materinya di grup ya. Di grup saja. Ya, lalu guys terus kamar ya. Silakan teman-teman.
Ikut. Dia bisa ngomong, ikut coba, ikut. Bye. Astagfirullahaladzim. Repot betul. Silakan yang selanjutnya boleh dicek dulu di, di Telegram. Daging bawal itu, Kak. Nanti saya cek ya untuk 6 jawaban sebelumnya. 73 silakan 73. Nomor 73 silakan. Nomor 3 jawabannya adalah C ya. Materinya sudah saya berikan di grup ya, di grup Telegram. Ujian 74 silakan 74. Oke, silakan 74 teman-teman. PMO. Perawat menjelaskan pada PMO. Dan E, C, C. Jawabnya adalah C ya. Jawabannya adalah S. C jawabannya. Kemudian nomor 75. Perawat puskesmas sedang menyusun rencana tindakan bersama masyarakat mengatasi masalah tingginya kesakitan demam berdarah di wilayah kedua tersebut. Apakah tindakan keperawatan yang merupakan strategi kemitraan dalam kasus
tersebut. Menyusun bersama masyarakat. Berarti jawabannya adalah ini apa nih? A, apa atau A? Bekerja dengan pemerintah? Apakah hanya dengan pemerintah? Coba pikirkan, Dek. Coba pikirkan, Dek. C apa C? Ketika penyusunan ya, penyusunan rencana tindakan, berarti katakanlah MMD lah penyusunan. Aduh, siapa yang dilibatkan? Silakan. Ah, D, Pak. sebentar, sebentar. Jawabannya adalah melibatkan dan memberi masyarakat ya. Libatkan ini pemberdayaan masyarakat namanya juga ya. Kemudian nomor 76, 76 silakan. Silakan 76. Berarti kalau sudah ketahuan berarti tindakannya adalah prompt treatment ya. Prompt treatment berarti ya harus diobati secepatnya. Ini kan perawat pemeriksaan kelompok ya. Jadi jawabnya adalah, jadi setelah ini kan sama dengan screening ya. Setelah screening berarti kita langsung mengadakan tindakan. Kemudian 77, 77. Pendidikan kesehatan imunisasi pada bayi dan balita. Ada kelompok ibu di posyandu ditemukan seorang balita 2 bulan sedang demam dan batuk suhu 38 derajat Celcius. Yang tepat adalah boleh nggak demam dan batuk diimunisasi. Anda ya soalnya lucu. Mana ini? A.
Kalau kita review, kita sudah mendapatkan ini nih datanya. Data lebih dari 38 derajat Celcius. Ya, itu merupakan temporary contraindication katanya. Jadi kontraindikasi untuk diberikan imunisasi ya 38. Demam itu merupakan kontraindikasi diberikan imunisasi. Jadi karena kita harus kalau mau melakukan imunisasi maka disarankannya adalah ini. Karena kaitannya bukan masalah demamnya ya. Kaitannya adalah apakah imunisasi diberikan, boleh diberikan atau tidak. Kaitannya dengan itu, bukan dengan hipoterminya. Kemudian nomor 78, silakan berapa IU International Unit untuk vitamin A. Ayo, silakan. Tergantung ini ya, tergantung usia ya. 12 ke atas itu 200.000, 200.000. Kalau ini berapa ini? 200.000. Tapi kalau 5 sampai bukan 5, 6 sampai 11 bulan itu 100 ya, 100 unit. Jadi ini 6 sampai 11 bulan, ini 12 sampai 59 bulan. 59 susah bener. 59. Balita, balita, balita bawah 5 tahun ya. Jadi mana bisa dua-duanya tergantung bayinya ya. Bayi usia berapa nggak ada bayinya. Di sini nggak ada bayi. Kapsul merah, kapsul biru. Coba cek yang mana nih. Belum dijelaskan. Ini kapsul merah atau biru ini? Kapsul ini biru ya. Ini biru, ini merah. Kapsul biru dan merah. Jadi kalau Anda ada pernah kita tidak tahu di sini dapatnya berapa balitanya. Maka jawabannya bisa A, bisa C, bisa D. Nanti yang penting 11 sampai 6 sampai 11 bulan adalah 100.000. Kemudian 12 sampai 59 bulan 200.000 dengan dengan ciri ini biru, ini merah. Kemudian 79 silakan. Oh, 79. 9 apa itu?
Silakan teman-teman 79. Kita pelan-pelan amat ya. Jauh soalnya. Sembilan adalah doa ya. 80. Silakan nomor 80. 80 silakan teman-teman. 80 apa? Jawab B. Ada 3 orang yang sudah jawab. D, C, D, D, C, D. Sedang memberikan penyuluhan tentang diare depan ibu P3, P3K, PKK, P3K di kelurahan. Apa di tempat mulai penyuluhan? Mulai penyuluhan artinya pembukaan. Pembukaan pada saat pembukaan berarti tujuan kita ngapain gitu ya. Kemudian nomor ini ini udah meningitis lagi ya, meningitis lagi. Udah beda, berarti sudah bukan lagi dua komunitas. 81, 81. Pasien meningitis GCS 3, matanya 3, motorik 5, B-nya 3. Gaduh gelisah sindrom peralatan medis tubuhnya. Tindakan kita adalah hmm, kalau tindakan keperawatan adalah yang dicari tindakan keperawatan. Jawabnya adalah ini. Nah, siapa teman-teman yang di SKB atau P3K atau fungsional ya. Jenis-jenis strain tolong dipahami. Jenis strain. Jenis-jenisnya ada Urais, ada Mumi, ada apa. Gitu. Banyak strainnya. 82, 82. Silakan 82. STL Pasi, Galop. Perasaan sudah ini ya. Ayo, siapa yang ini? Kan sudah ya masalahnya. Galop edema kedua kaki. Ictus cordis adalah ini clavicula ya clavicula. Ini garis mid clavicula, tengah-tengah kali clavicula lah gitu ya.
Harusnya iktus koordinasi jantung itu di sini. Itu jantung. Dan di sini poin maksimum impuls atau iktus cordis ada 1 senti lah, 1 senti. Kalau dua jari bergeser dari ke sini, jadi iktus cordisnya sebelah sini, berarti jantungnya yang membesar. Jantungnya yang membesar. Jantung yang membesar itu menunjukkan adanya peningkatan atau kompensasi dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kardiak output. ST elepasi juga bisa menyebabkan gangguan di curah jantung. Dari mana? Dari ketidakmampuan kontraktilitasnya, ya kontraktilnya. Jawabnya. Kemudian 83 silakan. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian menunjukkan pasungan sesak, perut sebah, mual, menurun. Pasien bertanya tentang penyakitnya. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan frekuensi napas 28. Retraksi, ada retraksi. Ya, berarti sudah kalau sudah retraksi dinding dada itu ada eh, pola napas. Kalau retraksi pola ya. Kalau dahak dan sebagainya bersihan. Tapi kalau sianosis dan lain sebagainya itu ada atau ada AGD berarti pertukaran gas. Di sini bilangan cairan positif, kelebihan cairan, kelebihan cairan. Berarti jawabannya adalah pola napas atau kelebihan cairan kira-kira. Edema kedua kaki. Yang bahaya yang mana dulu kan gitu ya. Berarti kita napasnya dulu, polanya dulu. Baru kemudian kelebihan volume cairannya kita urus. Dengan apa? Berarti kita intake outputnya harus dipertahankan. 684 silakan 84. Seorang perempuan 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam. Hasil pengkajian nyeri dan menjelar ke bahu sampai lengan kiri. 26 nitrogliserin. Bagaimanakah memberikan obat tersebut? Nitrogliserin di 84 B sublingual di bawah lidah. Kemudian 85 Udim anasarka urin 2/24 jam. Ini 40. Urin itu normalnya itu 0, saya tulis aja deh ya. Normal urin itu per 0,5 sampai eh sampai dengan 1 mililiter per kgbp per jam. Ya, Anda tinggal menghitung berat badannya berapa dan berarti ini oliguri. Pastinya oliguri HB-nya 9, kreatinnya tinggi, ya, tinggi. Ya. Ada piting udim, udim menasarka, ya pasti cairan. Pendidikan kesehatan yang berikan pengatasi edema, apa yang dilakukan? Nomor 85. C, katanya Kang Dani, C. Batasi minum, benar. Batasi minum. Kemudian 86. Nah, 86
Keluhan utamanya luka di jari kaki, tidak sembuh-sembuh. Diabetes tipe 2 tidak terkontrol. Dan menanyakan pada sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh saya sehingga muncul gejala penyakit tersebut. Berarti jawabannya adalah mikroangiotomi, mikroangiografi. Silakan nomor 8. 6 berapa 6 ya? Angiopati ya, angiopati diabetik ya, mikroangiopati diabetik. Jadi jawabannya adalah angiopati menyebabkan ya salah satu gangguan ya, gangguan pembuluh darah, menyebabkan penurunan darah juga angiopati itu ya. Jadi jawabnya adalah ini. Angiopati diabetikum namanya. Kemudian nomor 87, seorang perawat atau saya harus ini ya, karena banyak yang salah. Bentar, ini saya kasih ini aja deh. Di Mungkin nanti ingat, oh ini nomor berapa gitu ya. Ini gak masuk ya. Ah, kalau ada yang banyak yang salah, saya berikan penjelasan di grup aja supaya kebaca. Kalau di sini hilang kadang-kadang. Sang perawat bertugas untuk menyiapkan pasien dilakukan pemeriksaan intravenous biolografi. Apa yang harus dilakukan? Tes apa? Riwayat alergi atau apa? Untuk melihat kontras, jenjang kontras. Kontras radiofak ini disuntikan secara intravena. Berarti kita harus ngecek apakah ada alergi terhadap iodin, makanan laut, dan lain sebagainya. Karena jawabannya adalah ini. Kemudian pada saat dilakukan pengkajian, pasien dengan diabetes tipe 1 dapatkan data terdapat lipodystrophy pada kedua paha atas. Manakah anjuran perawat yang tepat? Lipo, berarti lemak ya. Nomor 88, silakan. Akibat sering disuntik ya. Akibat sering disuntik sehingga timbul lemak di sana. Kalau saya sering ditusuk nih, seminggu 2 kali ditusuk jadi malah hitam. Jawabannya adalah jawabannya. Nomor 89, silakan. 89. 89, silakan. Diabetes mellitus. Jangan lupa kadang-kadang
kalau di SKB dan di P3K ditanya itu berapa gram untuk tes toleransi glukosa? Jawabnya adalah nomor 3 adalah nomor 89. 89 adalah apa ini? Ini gampang ya. DM, polidipsi, polipagi, gitu. 90. Seorang perawat sedang bekerja dengan tim melakukan tindakan lumba fungsi pasien diduga radang sapu otak. Manakah posisi pasien yang tepat? Jawabannya A, A ya. Yang lain, yang lain saya cari informasinya. Yang lain selain A ada apa lagi? Jawabannya adalah lumba fungsi itu di mana? Di lumba keberapa ininya? Di lumba keberapa ininya? Lumba keberapa untuk lumba fungsi itu? L3, L4, L5, L6. Oh, mantap. Pada pinter. Ya. Orang Oka mati apalun mah bahaya. 91, ayo 91. GCS 13. Lu pusing. Nggak teman manual. Pasti dia mampu gerak bagian tubuh sebelah kiri. Pasien tidak bisa menggerakkan tubuh sebelah kiri. Itu hemiparese atau paraparese. Hemi atau parapregi, hemiparegi, kenapa paraparese? Hemi ya. Hemi. Pintar. Pintar lah. Jadi kalau hemi itu sebelah, kalau para itu dibagi dua atas bawah. Ini apa ini? GCS. Pusing, mual, tidak menggerakkan bagian tubuh ke sebelah kiri. Impak di daerah temporal. Ya udah jawabnya adalah B ya. B, Kaparida. Benar. 92. GCS. GCS tidak memberi jawaban, tidak respon, batas kemudian saya dengan nyeri. Tidak ada ya, berarti satu. Tidak gerakan sama sekali. GCS ini berarti tidak memberikan jawaban atau respon. Beda. Jawabannya adalah ini semuanya satu 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 ya. Satu satu satu. Ini tidak
Tidak berespon, bukan tidak dipanggil nama, tidak memberikan jawaban. Ya, jawaban sama dengan respon ya. 93, 93 dirawat dengan keluhan pusing, tengkuk tegang. Kemudian hasil pengkajian 180. Napas 28, 27, 26. Jawabannya apa nih teman-teman? 93 datanya ini kabur datanya. Hmm. Tensinya ya hipertensi ya, untuk nyeri akut. Karena di sini kaitannya dengan pusing, tegang, berarti nyeri akut ya. Pusing, tegang dan sebagainya. Berarti jawabannya adalah, wah, Kak Sopi pinter, oi, analisisnya. 94, 94, skala 8, nyeri skala 8 ya udah nyeri aja lah. Kalau dapat nyeri lebih dari sama dengan 6, utamakan nyeri masalahnya. Ini 8, berarti udah nyeri. 95, seorang perawat sedang merawat pasien yang baru terima di ruang perawat setelah mengeluh luka bakar wajah dada, bentuk kasar, dahak berwarna hitam, gelisah, pucat gelisah. Ini hati-hati, apa yang harus dicek? Apa yang harus dicek? Apa ada perhatian utama? Nah, ini apa yang harus sudah perhatian? Berarti adalah ini warna hitam. Ini yang bahaya adalah cek ya. Oh, Kak Ros benar. Kemudian 9, 6, ini etika, otonomi, taat, berbuat baik. Kadang-kadang di bahasa Indonesia kan gak enak ya. Sedang beberapa pasien tindakan mastektomi, hasil pengkajian didapatkan lengan pasungan pembengkakan menunjukkan bahwa mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Etik yang gagal dipertahankan oleh perawat. Berarti ada apa sih nih yang gagal dipertahankan? Yang gagal dipertahankan berbuat baik. Kalau kalau di sini ya prinsip yang gagal dipertahankan oleh perawat apa sih ini? Bahwa pasien mengalami komplikasi yang tidak akan pembedahan dengan dengan pasien mengalami pembengkakan. Berarti kita harus apa melakukan? Berarti harus melakukan apa? Melakukan tindakan. Berarti kita harus beneficient ya. Yang gagal dipertahankan. Berbuat baik. Yang nggak berarti kebalikannya ya. Non efisien. Benar sih berbuat baik. Ini gagal. Masalah ini pertanyaannya dia gagal nih. Kalau mencegah kematian ya mati juga pasiennya. Gitu kan. 97. Pena hemodialis imperial tidak dapat kembali seperti spontan. Skala 5, mengeluh nyeri daerah usus, kesakitan.
Berarti 5 ya. 5 skala 5. Berarti distraksi. Nyeri. 98. Seorang perempuan 48 tahun di bangsa Beda dan Kepulauan Muar. Pus daerah luka, luka tampak mengering, tampak tulang kehitaman. Kedua, berarti integritas kulit ini mah langsung. Ini. Nah ini, apalagi sudah ini, osteomielitis. Kemudian 99, BB perempuan, BB sekian, foto, maka disediakan rumah bubur setengah porsi. 444, kurang ya, kurang ya teman-teman. Hitungnya gimana? Berat badan ideal itu, kalau cara saya, laki-laki, laki-laki, TB kurang 100 kali 0,99. Perempuan dan TB kurang 100 kali 0,85. Katakanlah yang mendekati 0,85 itu kan perempuan nih. Perempuan berarti kalau 59 dikurangi 5, dikurangi kali 0,9 kali 10 aja 56 ya. Kurangi 5,6 berarti 5 5 50,4. Nah, 50,4 di sini 44. Terlalu jauh berarti ini pasiennya mengalami kurus. Mengalami kurus. Kurus ya pasiennya kurus. Belum dong melengkapi pengkajian nutrisi. Berarti antopo ini kan bukannya antopometri. Biokimia sekalinya tanda klinis. Nah, apa kira-kira teman-teman? Nomor antopometri atau diet? Ayo silakan dicek. Atau biokimia malah. Yang belum. Antopometri kan sudah. Antopometri kan TB, BB kan sudah itu. Klinikal, lidah kotor. Yang belum diet setengah porsi sudah dilakukan. Berarti yang belum adalah kaitannya dengan pemeriksaan yang pemeriksaan mana yang belum. Oh, wis. Pinter Kang Dani, euy. B. Contohnya apa? Protein, kemudian diperiksa eh, albumin, HB, transferin, dan lain sebagainya. Itu bagian dari biokimia. Ya. Diet kan ada nih satu. Skala nyeri, mana skala nyeri? Nggak ada ya, keluhan. Tidak, nggak ada ya. Tanda klinis ada, seraput, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya. Antropometrian ini, ini, ini. Antropometri. Jam belum apa biokimia. Kemudian nomor 100 Ronhi. Napas Ronhi. Sang napas ada Ronhi. eh, Retraksi berarti bersihan jalan napas. Baik, tadi 71 ya. 71 sampai 100 benar berapa teman-teman? Silahkan dihitung benar berapa. Lumayan 1 jam ya.
130 soal. Yang nomor 61 sampai 70 sudah dibahas belum? Belum ya? Kalau belum besok kita ulang. Ulang. Dari semalam lumayan lah semalam 30, semalam 30 jadi nggak terlalu banyak kena lebih baik maraton ya daripada sekaligus pusing ya. Baik, berapa benar teman-teman? Sedikit sekarang ikut ya. Berapa benar? Kalau yang P3K dan lain sebagainya juga boleh ikut sebenarnya karena teknis itu sama. Nggak- Soalnya juga memang ada kalau di SKB, SKD, SKD, P3K yang kognitif satu misalnya menanyakan nilai lab juga kadang keluar tapi kalau di UKOM kan nggak akan tapi tetap aja Anda harus paham kalau di UKOM misalnya eh, IMT sekian nah, Anda juga harus sudah bisa ngitung apa gitu ya berapa IMT-nya harus bisa demikian teman-teman untuk malam ini lumayan 30 soal kita bahas berarti kita 101 besok mudah-mudahan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi